sama-sama belajar. Buat ibu-ibu dan bapak-bapak, saya akan berbagi informasi ya, bagaimana cara memperbanyak kaladium. Kemarin juga di grup sempat ya, di grup itu ada beberapa komen yang mengatakan bahwa kemarin ini saya punya kaladium ya kan, punya kaladium nih, termasuk wayang ini ya. Katanya saya punya kaladium, terus ada anaknya gitu, dan anaknya dimintain sama tetangga kan. Nah terus setelah diminta sama tetangga, tahu-taunya kaladium kita yang gak ada anaknya gitu kan, malah kaladium kita susah beranak gitu. Gimana sih Bun caranya supaya kaladium kita itu cepat beranak gitu, atau bertunas banyak gitu, gimana sih caranya gitu. Nah di sini saya akan kasih tahu ya teman-teman ya. Saya juga baru belajar tuh dari teman-teman yang ada di YouTube, jadi saya akan berbagi informasinya, jadi ikuti terus saya di Mama Aida. Oke, di sini kita langsung aja ke prakteknya ya. Kita siapkan alasnya ya, untuk karung buat tanahnya, pisau, dan juga aqua ya, tempat aqua gelas atau tempat minuman apapun ya buat prakteknya. Oke, kita buka dulu ya. Kalau saya ada 3 metode ya teman-teman ya. Nah yang pertama itu dengan cara kita mengambil tunas umbinya untuk memperbanyak kaladiumnya ya teman-teman ya. Ini buat yang pertama, kita pakai sampel yang Red Star ya teman-teman ya. Tuh Red Star ini tuh masih ada bayamnya lagi nih. Nah tuh. Oke, kita taruh di sini ya, biar dekat ya videonya. Oke, kita akan membongkar dulu ya teman-teman ya. Caranya, pembongkarannya kalau khusus buat kaladium atau apapun ya teman-teman, kalau mau dibongkar yang gak usah disiram dulu, biar bagus caranya kita merendamnya ya. Biar bagus, maksudnya kita membongkar kaladiumnya biar dia mudah ya. Ini kemarin sempat ya saya bongkar juga ubinya, ini sudah ada anaknya teman-teman. Nah, kita lihat ya. Nah, saya masih belajar juga ya teman-teman. Nah ini ada anaknya. Nah ini bekas dipotong kemarin teman-teman ya. Ini nah umbinya bekas potong. Nah kemudian dia ada lagi ini tunasnya. Tuh banyak ya tunasnya. Nah cara pertama ini, kita kalau nggak tahu ya bisa-bisa mati teman-teman. Nah caranya seperti ini ya. Ini kan tunasnya tuh terlihat ya, tunasnya
Terus kita potong bagian anaknya ini teman-teman. Nah oke, kita potong. Nah jadi satu. Nah cara kali ini yang akan saya praktekkan yaitu, maksud di sini memisahkan tunas-tunas ini teman-teman nih, seperti ini. Kalau ini nggak bisa. Contoh seperti yang saya beli itu kira-kira seperti ini ya. Contohnya pernah saya beli itu yang Gingerland, terus dia itu berakar, cuman ininya nggak ada teman-teman, umbinya nggak ada, cuman dia tinggal akar-akarnya ya seperti ini kira-kira contohnya ya. Yang saya beli kemarin itu habis disunat atau dibongkar kira-kira. Coba saya praktekkan ya. Di salah-salah akar ini hati-hati, takut ada tunas, jadi kita hati-hati cara mengerjakannya. Ini ada tunas ya. Nah karena ada tunas di sini, kita akan iris yang di atas tunas itu. Oke, hati-hati. Kita sambung-sambungkan biar ini ada tunas lagi tuh. Caranya di atasnya ya, cuma kebanyakan ya, kebanyakan ada yang takut gitu kan. Nah kira-kira seperti ini ya. Kemarin yang saya beli itu yang Gingerland itu sepertinya baru ditanam gitu ya kan. Nah habis ditanam cuma dia 2 daun 3 daun masih viral-viralnya itu ya kan, kaladium tahun kemarin, tahun 2020 itu tuh masih banyak kan anakannya, jadi saya biarkan aja teman-teman dulu ya. Ini caranya. Baru ini kita bagi-bagi gitu caranya. Yang pertama itu, tapi ini dijamin anti gagal. Tapi kadang ya teman-teman bisa juga loh busuk, kadang-kadang seperti itu. Nah, jadi cara mencacah ini yang pertama itu, mencacah jangan sembarang cacah loh teman-teman. Banyak yang nggak tahu kalau saya mencacahnya itu dimana ada tunasnya, di situ saya cacah tuh. Setelah dicacah seperti ini, nah saya contohkan 2 saja ya teman-teman ya, karena buat sampel berikutnya. Setelah dicacah seperti ini, baru kita tanam di media tanam dulu. Sudah, sebentar ya. Nah ini media tanamnya seperti ini teman-teman. Bisa kita, ini bekas apa ya, bekas bibit-bibit kaladium juga, karena sudah besar. Kita potong dulu ya. Rapuh juga, ini hanya sekedar contoh dulu ya teman-teman. Baru kita kasih tanahnya ini tadi, dilubangi dulu. Nah, setelah dilubangi baru kita tanam teman-teman. Nah kita tanam di sini. Ini banyak banget ya nih tunasnya. Ini saya lakukan sama juga seperti
kaladium kemarin itu yang apa ya, kaladium susu yang baru saya beli itu karena masih kecil, karena saya mau memperbanyak ya saya kasih seperti ini contohnya. Sama susu juga kaladium wayang dan kaladium ini teman-teman contohnya ya. Nah, jadi kita biarkan, tapi jangan sampai basah banget, jangan sampai kering banget, sedang-sedang aja lembabnya, diperhatikan pasti dia akan tumbuh. Nah, contohnya teman-teman yang sudah berhasil ini teman-teman yang saya beli kemarin, ada 2 contoh sampelnya ya, itu ini kemarin. Nah, ini Pinky Boy teman-teman tuh. Nah, ini Pinky Boy kemarin. Nah, sisanya cuma 2 teman-teman tuh. Itu hasil cacah yang seperti tadi. Ini kemarin potnya itu ini teman-teman nih, yang besar ini cuman dipindah ya. Jadi ini kemarin harganya sama pot sebesar ini 450 loh teman-teman. Jadi saya cacah menjadi 5, 6, ada 6 cacah kalau nggak salah udah saya jual. Dan ini juga saya barter kemarin, dan sisa anakannya sisa 1, dan ini indukannya. Ini yang Pinky Boy berhasil teman-teman. Dan yang kedua, cacahan yang kedua, saya mau cerita sedikit ya. Yang kedua ini tuh. Yang kedua itu ini apa, cat tumpah teman-teman, atau baby school ya. Ini kemarin saya beli 210 teman-teman ya. Dia itu sebesar begini teman-teman, jadi saya bongkar kan, pengen banyak. Nah, ini tuh indukannya baru seperti ini lagi karena banyak mati. Bukan maksudnya ini daunnya gitu, daunnya banyak saya buang karena mau kepingin cepat besar. Nah, ini indukannya, ini anakannya yang pada cacah seperti tadi. Ini kemarin ada 2 teman-teman cacahannya. Nah, cacahannya itu saya tukaran sama teman saya, tapi kata teman saya kabarnya mati. Berarti beruntung banget buat saya hidup. Yang ini cacahannya susah-susah gampang juga teman-teman, kadang busuk kalau terlalu kecil kayak tadi gitu. Pokoknya kalau kaladium ini susah-susah gampang teman tuh. Besarnya baru segini teman-teman, bayangkan setahun lebih ya saya belinya. Ini yang cat tumpah. Nah, itu metode yang pertama ya teman-teman ya, cara mencacah atau mengambil tunas ya untuk ditanam. Nah, kita masuk tahap kedua teman-teman. Tahap kedua itu kita hanya merendam ubi ya teman-teman ya, umbi maksudnya. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Nah, umbi dari ini tadi, dari Red Star ini namanya teman-teman ya. Nah, umbinya ini tadi nggak saya cacah habis karena mau saya kasih saran yang metode yang kedua ya teman-teman. Umbi ini coba teman-teman perhatikan lagi ya, ini tunasnya banyak banget tuh, tunasnya banyak banget. Cara yang kedua adalah biar bertunas banyak itu, caranya pasti akan berhasil teman-teman ya, 100% berhasil. Bagaimana caranya?
Caranya itu ialah kita merendamnya ya dengan cara seperti ini. Cuman cukup ini aja teman-teman. Nah, sudah kita taruh air, nggak usah dilubangi ya teman-teman ya. Nah, kita baru yang sudah dibongkar tadi kita cuman taruh di sini, direndam atau ditaruh tusuk apa ya, tusuk sate gitu. Kalau nggak mau seperti ini, akarnya doang ya teman-teman ditaruh di sini, akarnya doang, atau direndam sekalian begini. Nah, caranya kita harus menjaga airnya ya, jangan sampai terlalu penuh atau dia terendam sepenuhnya. Kalau nggak mau pakai tusuk sate, tusuk bekas pentol itu teman-teman. Nah, cara seperti ini 100% juga teman-teman ya. Maaf ya bukunya panjangan karena habis bercocok tanam di sini, pasti kotor ya teman-teman. Cara ini dijamin berhasil ya, 100%. Bahkan di sini umbi-umbinya ya, bahkan tunasnya itu akan menjadi besar dengan cepat loh teman-teman. Nah, dan juga harus kena sinar matahari teman-teman ya, diperhatikan karena sinar mataharinya harus diperhatikan. Nah, contohnya teman-teman, nah seperti ini adalah Mirzani teman-teman. Nah, hasil rendamannya ini yang sudah saya rendam selama seminggu teman-teman tuh. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini termasuk kaladium yang lain juga ya, termasuk kaladium jenis apapun seperti gingerland, seperti baret, wayang ya, yang saat ini kita sangat ingin sekali anaknya banyak. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, ini nih tumbuhnya pasti akan menjadi sangat besar loh ya teman-teman. Tuh lihat aja nih, ini batangnya pasti akan jadi besar. Nah, seperti ini aja teman-teman caranya. Nah, tunasnya banyak. Nah, caranya teman-teman, tunasnya yang besar ini kita sediakan potnya teman-teman. Nah, pot dan tanahnya saya cuman pakai pot biasa seperti ini teman-teman ya. Saya juga baru beli tanah kompos ya, itu jangan sawit ya yang dijual. Nah, saya taruh dulu teman-teman, tuh taruh dulu. Tuh tanah komposnya seperti ini teman-teman nih. Kita taruh dulu ya, kita tanam dulu, dia cepat subur teman-teman. Itu cara yang kedua adalah metode merendam umbi teman-teman ya, 100% pasti berhasil dan hasilnya sangat mengejutkan. Aku banyak berhasil loh pakai metode ini teman-teman, termasuk ya yang ini. Maaf ya teman-teman ya, karena masih baru dipindah jadi seperti ini nih, kotor banget. Nah, ini contoh-contohnya teman-teman. Nah, ini contohnya yang kalau di gingerland apa ini ya, pink ini tuh. Ini banyak banget kemarin teman, karena kayak saya kasih mertua juga tuh. Contoh-contohnya sampelnya tuh banyak banget. Nah, ini termasuk tuh banyak banget tuh. Itu oke, kita lanjut teman-teman ya.
itu hanya sekedar informasinya yang sudah saya praktekkan loh, berhasil. Nah teman-teman, ini caranya tuh, gede banget kan teman-teman. Nah gede kan tuh, bisa langsung ditanam lagi. Nah ini caranya, kita congkel ininya. Kalau ada tunasnya ini kita bisa tinggalkan aja. Nah kita tinggal kasih apa ya, akarnya aja. Nah akarnya ambil yang akarnya, atau tunasnya juga bisa kalau mau teman-teman diikutin, cuman saya nggak mau ikutin. Ini sama dengan cara metode pertama tadi, cuman bedanya ini melepas akar, melepas tunasnya yang sudah besar, jadi buat kita tanam sendiri ya di pot, karena udah anak-anak sebenarnya masih ini ya. Nah biar dia mandiri gitu dia. Nah kita sisakan seperti ini, dan sisanya ini kita rendam lagi teman-teman, atau kita tanam lagi yang lainnya juga bisa. Nah ini kita tanam teman-teman seperti ini ya. Nah kita tanam, lalu tinggal kita rawat deh. Pokoknya ini anti layu teman-teman ya, dia langsung besar seperti ini. Tunggu daun 2, 3 dan berikutnya contohnya. Dan hasil yang sudah jadi itu sudah saya perlihatkan tadi ya teman-teman ya. Insya Allah 100% anti gagal, dan ini terbukti. Nah dan yang ketiga itu baru saya pelajari teman-teman ya. Yang ketiga, nah ini tadi bagaimana caranya agar dia beranak banyak ya teman-teman ya. Bagaimana caranya beranak banyak? Nah kita ambil contohnya di Red Star ini tadi ya, yang kita bongkar. Nah ini supaya dia, yang maksudnya tunasnya tadi itu yang seperti ini itu bisa sama besarnya seperti indukannya gitu. Dia maksudnya remajanya cepat, sama-sama biasanya kan dia seperti ini gitu kan. Nah kayak gini tuh. Nah tapi dia pengen apa namanya ya, ini anaknya, ini induknya. Nah gimana caranya supaya dia banyak anaknya dan cepat besar bersamaan. Nah caranya seperti ini teman-teman, baru saya pelajari di YouTube ya, karena masih sama-sama belajar. Caranya seperti ini teman-teman, kita potong aja ini. Nah kita potong ini, kenapa kita potong ini teman-teman? Nah biar dia nanti ininya tumbuh, dan dia juga menumbuhkan tunas-tunasnya ini teman-teman. Jadi dia nanti sama besar tunas dan induknya gitu. Nanti kalau sudah sama besar bisa kita bongkar seperti yang nomor 2 lagi. Seperti nomor 2 tadi yang caranya mencacah dulu juga bisa ya teman-teman ya. Yang kedua tadi dengan cara memisahkan tunas yang udah besar dari umpinya ya teman-teman. Nah ini baru kita tanam. Nah, kita tanam deh. Nah kita siapkan medianya.
medianya sama seperti tadi. Kalau saya nggak gunain sekam ya, karena yang simple aja. Nah, seperti ini nanti dia akan tumbuh bersamaan dewasa, induk bersama anakannya, karena dia akan sekaligus memberi makan induk dan anak tunasnya. Contohnya seperti ini tadi teman-teman, kita ambil contohnya ini. Nah, ini red plus ya teman-teman. Nah, ini red plus. Nah, ini contohnya teman-teman, red plus udah saya potong seperti yang saya contoh tadi. Nah, ini coba teman lihat, tapi ini baru loh teman-teman ya, nggak nyampe 2 minggu tuh. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Nah, ini itu baru saya potong teman-teman. Yang ini nih, cuman dia kan udah busuk tuh, yang batang yang seperti ininya, yang indukannya yang ini teman-teman. Jadi anaknya banyak banget nih teman-teman. Nah, begitu caranya teman-teman. Saya cuman punya 3 tips aja teman-teman. Kalau misalnya ada tips yang lain, bisa aja teman-teman sharingnya di komen, karena saya baru belajar, kita sama-sama belajar teman-teman. Nah, alhamdulillah semuanya berhasil. Nah, berlaku untuk kaladium apa aja ya teman-teman ya, bukan tapi khusus kaladium aja teman-teman kali ini videonya. Nah teman-teman, itu tadi 3 metode dari Mama Aida ya. Oke teman-teman, kita berbagi tips ya. Kalau misalnya teman-teman ada tips yang lain, cara tips yang lain, boleh komen dan sharing ya di Mama Aida, karena Mama Aida juga baru belajar. Dan buat pecinta bunga termasuk kaladium dan sejenisnya, semangat ya teman-teman, jangan pudar begitu aja, mentang-mentang kemarin viral terus ditinggalin gitu aja. Bagi yang pecinta bunga ini, kita harus telaten tiap hari merawatnya, memberi pupuk, menyirami, dan juga memperhatikan tumbuhannya, tanamannya, dan juga tempat-tempat medianya juga ya perlu diperhatikan. Jadi jangan patah semangat buat teman-teman pecinta tanaman ini. Nah, saran saya buat teman-teman, kalau media tanaman itu sesuaikan dengan jenis tumbuhannya, misalnya apa aja ya, ada yang kering, ada yang basah. Itu nanti bisa kita buatkan video tersendirinya ya teman-teman ya. Nah, Mama Aida berterima kasih buat teman-teman yang udah nonton Mama Aida, menyaksikan berbagai tips ini. Kita sama-sama belajar. Saya juga belajar itu di YouTube ya. Kalau teman-teman pengen lebih lanjutnya di YouTube-nya Sisi Lain Tumbuhan, itu saya fans banget ya sama yang channel yang Sisi Lain Tumbuhan itu. Saya
saya belajarnya di situ teman-teman ya. Kita berbagi tips ya, biar teman-teman kadang-kala ada yang nggak tahu dan ada yang nggak nonton juga di YouTube gitu kan. Jadi saya berinisiatif berbagi-bagi video ini, walaupun kadang-kala kata-kata saya kadang-kadang nggak pasti atau nggak kena ataupun salah dalam berkata. Saya minta maaf ya, karena saya juga masih belajar. Buat teman-teman ya yang pecinta tanaman ini, semangat lagi teman-teman. Kita semangat dan terus belajar mempelajari. Kita semua pasti kalau banyak kesibukan ya tentunya ya, pasti apalagi ibu-ibu di rumah kan, kalau waktu senggang aja ya kan, kalau waktu senggang baru kita tanaman ini nggak kalau bagi saya ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya. Di sama-sama belajar tumbuhan termasuk kaladium kali ini ya. Saya hanya berbagi 3 tips aja, dan buat teman-teman jangan lupa ya like dan subscribe di Mama Aida channel, karena semua itu gratis teman-teman ya. Dan biar Mama Aida lebih semangat membuat video dan berbagi tips buat teman-teman semua ibu-ibu, hobi banget ya tumbuhan-tumbuhan ya. Salam Mama Aida dari Kaltim, Kalimantan Timur, Tanah Grogot. Salam buat semua dari pecinta tanaman hias termasuk kaladium ini. Oke, sampai di sini dulu saya membuat videonya. Kalau ada saran dan kritiknya mohon di komen, saya tunggu aja ya. Saya sangat butuh itu karena agar biar channel Mama Aida ini semakin maju. Oke, mohon semangat. Salam kaladiumnya, semangat ya buat teman-teman yang sekarang lagi bertanam termasuk kaladium dan lainnya. Jangan patah semangat, karena kaladium itu harus dirawat dan harus diperhatikan.